Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Riani Simanjuntak, mahasiswa Manajemen Unpar semester 1. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis tren penjualan tahun 2025 dan usulan strategi pemasaran tahun 2026 perusahaan PT Prima Karya Box. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menganalisis tren penjualan PT Prima Karya Box tahun 2025, lalu mengidentifikasi masalah dan peluang pemasaran. Yang terakhir, mengusulkan program pemasaran untuk meningkatkan penjualan pada tahun 2026. Berdasarkan data penjualan pada tahun 2025, tren penjualan cenderung menurun sepanjang tahun. Penjualan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebanyak 1.200 unit, lalu penjualan terendah terjadi pada bulan Desember sebanyak 700 unit. Kenaikan hanya terjadi pada bulan Juli dan November, di mana pada bulan Juli adanya promosi musim liburan, lalu pada bulan November adanya program akhir tahun. Pada periode bulan Januari hingga bulan Juni, penjualan turun dari 1.200 unit hingga ke 900 unit. Penurunan ini disertai dengan meningkatnya keluhan pelanggan. Faktor penyebabnya adalah kendala distributor, distribusi, dan kekurangan stok. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa penurunan ini disebabkan oleh masalah internal, bukan karena pasar yang menurun. Pada periode bulan Juli, penjualan kembali naik sebesar 8,9%, di mana ini mengurangi jumlah keluhan para pelanggan. Penjualan naik karena didukung oleh event promosi musim liburan. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa promosi musiman terbukti efektif meningkatkan penjualan. Lalu pada periode bulan Agustus hingga Oktober, penjualan kembali mengalami penurunan sehingga 780 unit. Jumlah keluhan pelanggan yang meningkat ini diakibatkan rendahnya rating marketplace yang ada di e-commerce sebesar 1 dan 2. Lalu, kompetitor meluncurkan produk baru yang diminati pasar. Pada periode bulan November hingga Desember, penjualan kembali meningkat akibat adanya program cashback. Nah, pada bulan November, penjualan yang naik itu sebesar 10,3%. Lalu, pada bulan Desember, penjualan kembali turun secara drastis. Nah, terjadi keluhan pada pelanggan di di mana keluhan para pelanggan ini yang paling tinggi sepanjang tahun yaitu sebanyak 50 keluhan. Di mana kesimpulannya promo efek promo itu efektif jangka pendek tetapi tidak berkelanjutan tanpa perbaikan layanan. Berdasarkan keseluruhan analisis data, dapat ditemukan bahwa penjualan sangat dipengaruhi oleh promosi. Kedua, tingginya keluhan dapat menurunkan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, reputasi e-commerce sangat berpengaruh langsung pada penjualan. Yang keempat, distribusi dan layanan harus mendukung pemasaran. Berdasarkan temuan saya, usulan pemasaran pada tahun 2026 sebaiknya mengoptimalisasi promosi digital, yaitu melalui marketplace dan media sosial. Yang kedua, mengadakan program loyalitas pelanggan. Yang ketiga, memperbaiki layanan distribusi dan respon keluhan.
Yang keempat, mengadakan event promosi tematik dan terjadwal. Yang kelima, melakukan pemanfaatan review positif sebagai konten promosi. Kelima-lima ini di, merupakan strategi yang sesuai, tapi harus dilakukan dengan anggaran yang efisien. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa data menunjukkan promosi efektif jika didukung oleh layanan. Lalu, fokus 2026, penjualan harus berkelanjutan tapi bukan sesaat. Lalu, diperlukannya kolaborasi lintas divisi. Untuk itu, saya merekomendasikan agar perusahaan mulai mengimplementasikan strategi pemasaran terintegrasi mulai awal tahun 2026 untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu.